alladzina hum Lima kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk, pagi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyun. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyun. Artinya yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat, apalagi yang nggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1, orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Munkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya, itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil, ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid. Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian. Nah, ini bukan tempat berlari. Yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak, beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini bulu kakak semuanya tuh yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin udah dibawanya main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, dibilang kamu ini susah diatur, main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya.
Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya, walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1, 2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Suruh sendal orang, mau wudu nggak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang nggak jelas, minta tanda tangan, pikirin dulu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo belajar yang betul, pahami. Bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Ini dia. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi nggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang nggak tenang, Bu, gelisah, nggak enak, nggak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang nggak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwa, memohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Menyebut nama Allah, Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedangkan ada persoalan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, aku pun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulidullah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menenteramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda nggak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau nggak percaya silahkan ya, Anda sebelum masuk ke Istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musoim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya tiga. Orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya, termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar salatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu nggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit, datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek ini, datang lagi tawaran proyek, datang lagi. Utsman tuh masya Allah kayaknya banyak, tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki, disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor.